Pertama, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen materi hari ini. Untuk materi hari ini ada beberapa yang saya review karena saya pengen tahu apakah materinya ini sudah pernah didapat atau tidak. Saya lebih ke algoritma pemrograman. Ini mari kita masih review dulu. Apakah pernah mendapatkan materi tentang tipe data, kemudian ada konstanta data konstanta dan data variabel, kemudian penugasan. Ada yang bisa menjawab? Gimana? Ketua kelasnya boleh, salah satu dari mahasiswa boleh. Kemarin dapat tipe data misalkan. Kalau sudah ya saya lewati. Kemudian ada data konstanta dan data variabel. Kemudian ada assignment atau penegasan. Nah, karena sebelum kita masuk materi hari ini saya pengen studi kasus. Tapi studi kasus yang sederhana. Jadi sebelum masuk ke studi kasus, saya pengen tahu dulu apakah mahasiswa itu sudah pernah mendapatkan informasi atau teori tentang apa itu tipe data, kemudian apa itu data konstanta, kemudian ada data variabel, apa itu assignment, seperti itu. Hari ini nggak ada kuis. Hanya saya pengen review, karena minggu depan saya pengen kita sudah masuk ke dalam algoritma pemrograman yang lebih kompleks, seperti itu. Monggo, siapa yang mau menjawab? Nggak usah takut. Izin masuk, Bu. Ya, monggo. Kalau di matkul logika sih belum ada, Bu. Belum dibahas? Ya, belum. Yang kemarin dibahas apa, Mas? Yang kemarin dibahas itu terakhir sampai flowchart bersarang kalau nggak salah, Bu. Nah, ya, flowchart bersarang. Berarti sudah masuk ke simbol flowchart masuk? Sudah masuk. Sudah masuk. Untuk memberikan nilai awal, inisiasi awal, itu sudah dilakukan? Itu sudah dilakukan, Nah, tapi berarti untuk penjelasan variabelnya masih belum, belum. Bu. Kayak tipe data Nah, gitu. Nilai awal sudah disebut? Sudah, Bu. Kemarin waktu pelajaran perulangan. Perulangan. Nilai awalnya harus apa? Integer ya? Iya, Bu, integer. Oke. Dari jawaban temanmu tadi, saya menyimpulkan sebenarnya materi yang saya paparkan itu sudah didapat, cuman informasinya belum detail. Jadi kalau kita memberikan nilai awal, kemudian inisialisasi, itu adalah kita memberikan tipe dari datanya. Kita sudah belajar tentang apa itu tipe data. Ada apa saja? Ada numerik, biasanya integer itu numerik. Kemudian kalau integer itu adalah tipe data untuk bilangan yang bulat. 1, 10, 100 gitu. Kemudian kalau 25,5, 1,5, 2,5 misalkan. Nah, itu kita memberikannya adalah maksudnya double. Jadi tipe numerik tapi dia jenis tipe datanya adalah double karena pecahan. Kalau pecahan itu namanya double. Kemudian ada tipe data karakter. Karakter ini berarti ya A, B, C sampai Z. Kemudian akeong itu boleh itu masuk karakter. Kemudian ada yang string. String ini bisa kata. Itu merupakan tipe data string. Kalau misalkan kita memasukkan nama, alamat, itu tipe datanya string. Nah, itu adalah tentang jenis data. Berarti ada untuk bilangan, ada untuk karakter atau kata. Di bilangan ada dua, ada pecahan dan ada bilangan bulat. Ada integer, kalau pecahan itu double, kalau bilangan bulat itu integer. Kemudian kalau karakter, pernah nggak kita menggunakan karakter? Kita menggunakan karakter itu biasanya untuk di perulangan kita menggunakan karakter, kemudian
bisa jadi kita menggunakan karakter. Kapan kita menggunakan karakter di perulangan? Jika kondisinya kita misalkan perulangan itu berhenti saat saya mencet huruf F misalkan. Nah, berarti kita memasukkan F ini, karakter F ini sebagai kondisi. Jadi kita menggunakan karakter. Sebenarnya Anda sudah belajar tentang itu. Kemudian ada data konstanta dan ada data variabel. Nah, kalau data konstanta itu seperti apa? Data konstanta itu kita memberikan nilai di awal, itu tidak akan pernah berubah nilainya selama proses. Memang tidak boleh berubah, namanya juga konstanta. Data-data konstanta ini apa saja? Nilai V, kecepatan cahaya, seperti itu. Kemudian konversi kan ada nilai konstantanya. Nah, data variabel ini apa saja? Kalau kemarin sudah belajar perulangan, berarti kan ada data yang berubah di situ. Nah, data yang dapat berubah inilah data yang namanya variabel. Nah, kemudian penamaan variabel seperti apa? Di flowchart, penamaan variabel itu yang bagus adalah bisa mempresentasikan data apa yang diproses. Sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya boleh juga kita memberikan penamaan variabel itu cuma A gitu aja, atau X, P, G gitu. Cuman kalau itu dikasihkan ke orang lain akan membuat kesulitan. Jadi misalkan kalau kita berulangnya menulis 1 sampai 10 misalkan nilai awalnya 1, ya kita bisa sebutkan bahwasanya menulis angka. Nah, itu variabel seperti itu. Kemudian ada yang namanya assignment atau penugasan. Penugasan ini ngapain? Penugasan ini adalah proses saat kita ingin memberikan nilai pada sebuah variabel. Itu namanya assignment atau penugasan. Caranya Anda karena sudah sampai perulangan, otomatis Anda sudah melakukan assignment pada kapan? Pada penentuan nilai awal. X-nya sama dengan berapa? Biasanya kan kalau perulangan itu kalau X, Y, Z atau IJK seperti itu kan ya. Nah, X-nya itu dikasih nilai berapa di awal. Kemudian variabel untuk dia kapan berhenti. Nah, itu adalah kita melakukan assignment. Contohnya apa? Ada di situ sebutkan ada nilai tugas sama dengan, kemudian ada angka. Jadi variabel itu selalu ada di kiri dan angka yang akan dimasukkan itu selalu ada di kanan. Itu namanya assignment. Kemudian prosesnya adalah menggunakan sama dengan. Ada sama dengan, jadi variabel sama dengan nilai yang akan dimasukkan ke variabel. Ini adalah assignment. Anda sudah melakukan itu, cuman tidak tahu namanya, seperti itu. Kemudian, operasi dalam algoritma pemrograman. Nah, kenapa kok saya sudah bahas pemrograman? Karena algoritma yang akan kita pelajari ini adalah algoritma untuk pemrograman. Jadi spesifik. Jadi saya memang mengspesifikkan lagi dari yang sudah dijelaskan Pak Adi Heru dan juga Pak Muni. Nah, di dalam operasi algoritma dan pemrograman itu, menurut saya itu ada dua kelompok besar. Ada operasi aritmatik, ada operasi logika. Nah, kalau misalkan di buku lain menyebutkan ada operasi decrement, increment, nah monggo dibaca lagi bukunya. Cuman di sini kita yang akan kita pelajari masih dua ini. Ada aritmatik, ada logika. Kapan kita menggunakan aritmatik? Sebenarnya Anda sudah melakukan itu. Waktu menambahkan 1. Nah, itu aritmatik. Berarti aritmatik itu ada tambah, kurang, bagi, kali. Kemudian, apa lagi? Tambah, kurang, bagi, kali. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Modulus, Bu. Oh, modulus. Oh, berarti sudah. Kemudian, operasi logika. Kenapa kok ada operasi logika? Misal, jika input dari sebuah parameter itu atau kita membuat sebuah kondisi dengan
dua input. Kita melihat kondisinya itu tidak hanya satu misalkan. Berarti kita bisa menggunakan operasi logika. Ini contoh untuk operasi aritmatik. Tambah kurang bagi kali modulo. Nah, contoh aritmatiknya tipe numerik. Ini saya tuliskan menggunakan algoritma bahasa. Kalau ini Sudoku tapi sederhana, Sudokunya. Saya belum menggunakan flowchart. Berarti kalau tipe numerik berarti nilai ulangan, kalau di program berarti INT nilai ulangan harian sama dengan 60. Nah, kenapa kok saya tuliskan nama variabelnya seperti ini, seperti contoh itu? Karena saya pengen bahwasannya variabel itu mudah untuk dikenali. Nah, jadi kalau di pemrograman itu, misalkan Anda nanti membuat tugasnya adalah membuat program, jangan menggunakan nama variabel itu cuman siang gitu ya, tapi isinya ternyata data pelanggan. Nah, atau nama kucing gitu ya, ternyata dalamnya adalah data pemesan gitu. Jadi gunakan nama variabel itu sesuai dengan data yang akan dia tampung, seperti itu. Nah, contohnya ini, kita memiliki sebuah permasalahan yaitu menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini adalah didapatkan dari nilai ulangan harian, ditambah nilai tugas harian, dan ditambah dengan UTS dibagi 2. Jadi, yang tipe numerik ini kita melakukan sebuah penentuan tipe data. Apakah dia akan integer atau bilangan bulat, ataukah dia akan menentukan itu bilangan pecahan atau double. Kemudian baris kedua, kita melakukan assignment atau memberikan nilai pada sebuah variabel. Ketiga, keempat juga sama. Kemudian yang kelima, kita ini menggunakan operasi aritmatik. Ada apa saja? Ada tambah dan juga bagi. Nah, ini kita bisa menuliskan ini ke dalam bentuk flowchart maupun ke dalam bentuk pseudocode ataupun menggunakan bahasa natural. Jadi algoritma itu bisa dituliskan menggunakan bahasa natural. Bahasa natural itu apa? Kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia ya digunakan bahasa Indonesia. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris ya ditulis dengan bahasa Inggris. Tapi pseudocode biasanya dituliskan ada kode-kode tertentu dan juga menggunakan bahasa Inggris. Kalau flowchart, Anda sudah mendapatkan materi tentang flowchart-nya. Seperti itu. Nah, untuk operasi logika itu ada 3. Ada AND, ada OR, dan juga NOT. Jadi data itu bisa juga kita AND-kan. Misal, sebagai contoh gini. Mahasiswa itu akan tidak naik jika dia memiliki nilai minimal D itu sama dengan 3. Nah, jadi masing-masing nilai mata kuliah itu bisa di-N-kan atau totalnya bisa dilihat nilai apa di-N-kan. Kalau tidak D, misalkan D-nya tertentu, itu berarti dia naik. Misal, kalau ada terbaca D, nah itu dia tidak naik. Di-N-kan. Kalau di-N-kan bagaimana? Kalau dua variabel di-N-kan, jika nilainya sama-sama dengan true, kalau misalkan kalau 1 ya ini saya beri contoh. Kalau kedua-duanya itu bernilai false atau 0, dia maka 0. Kalau salah satu bernilai false atau 0, maka 0 juga. Nah, kapan dia akan bernilai 1? Jika kedua-duanya bernilai true atau 1. Nah, ini
salah satu contohnya mungkin nanti bisa dibahas di matematika diskrit, mungkin ada yang logika matematika. Di situ saya cuman memberi contoh, contohnya saya minum kopi dan saya minum susu. Jika saya minum salah satu antara kopi dan susu, maka pernyataan saya salah. Seperti itu. Saya dianggap bohong. Misalkan saya bilang, saya minum kopi dan saya minum susu. Ternyata saya minum susu saja, tidak kopi. Maka saya dikatakan berbohong. Jadi saya dikatakan sebuah kondisi saya dikatakan benar atau tidak bohong itu jika saya minum kopi dan juga minum susu. Nanti ada studi kasus yang menunjukkan bahwasanya N ini bisa digunakan. Kemudian OR. OR ini yang dipahami adalah jika inputnya salah satunya bernilai benar atau dua-duanya bernilai benar. Kalau tadi inputnya harus dua-duanya bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Nah, kalau ini salah satu dari input bernilai benar, maka dia dikatakan bernilai benar. Kalau negasi berarti kebalikan. Nah, ini studi kasus 1. Formulanya ada hasil pembagian sama dengan itu pembilang dibagi penyebut. Syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian algoritmanya saya menggunakan bahasa natural, itu berarti kan kita bisa melakukan masukkan pembilang, kemudian masukkan penyebut, baru melakukan sebuah kalau ini percabangan ya. Jika penyebutnya 0, maka kembali ke langkah 1. Berarti pencabangan atau perulangan? Percabangan. Jika penyebutnya ada perulangan, ada pencabangan. Yo. Jika penyebutnya 0, maka kembali ke langkah 1. Percabangan. Ya kah? Perulangan. Percabangan. Percabangan, Bu. Kemudian lakukan proses pembagian. Ini adalah algoritma yang saya susun. Silakan nanti dicoba apakah itu percabangan ataukah perulangan. Kalau saya tuliskan jika penyebutnya 0, maka akan kembali ke langkah 1, maksudnya gimana? Kalau di flowchart adakah yang bisa menulis? Silakan digambar ke flowchart dulu, saya berikan waktu 5 menit. Nanti ditunjukkan ke kameranya. Semua. Silakan dicoba untuk menuliskan flowchart-nya. Saya pengen tahu dari masing-masing mahasiswa. Salah. Di mana tadi? Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Apa tuh? Ujian apa? Ujian apa kok begitu? Sudah. Katanya dapat 100. Perhatikan tempat tidur setelah tidur ada peraturan baru di rumah. Setelah selesai hidup, hendaknya main di. Dibaca yang benar ini. Setelah selesai bermain, hendaknya mainan di. Baca yang benar. Kesukaan Benny tentu berbeda. Ini suka
Sesama teman yang berbeda fisik harus saling ketika melihat lantai kotor, apa yang seharusnya kalian lakukan? Apa itu? Pada kata pagi ada dua huruf vokal, titik-titik dan titik-titik. Vokal. Vokal itu bagian berbunyi. Berbunyi. A, I. Bagian vokal itu. I. Salah satu bagian tubuh yang tidak boleh dibentuk adalah dada. Yuk, kemarin apa aja? Sudah, Bu. Gimana? Apakah sudah selesai? Oh, kok langsung kedua ya? Saya salah ini. Iya, Bu, yang pertama. Iya, yang Sudah, Bu. sudah. Silakan ditunjukkan ke kameranya. Saya pengen lihat. Tunjukkan aja kameranya kertasnya. Dekatkan dengan kamera. Kurang maju Muhammad Eldian. Nggak ketok. Oh, saya pakai laptop, Bu. Gambar Laptop. di Ya, laptop. ya, di kanan kameranya nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, yang lain. Ini Ayunda sudah, Muhammad Eldian sudah. Yang lain. Cek, ini gimana biar... Duh, kok lagi? Fauzan Abdillah. Kok lagi? Bunda. Anakku. Atau step sharing dulu. Nggak nutup Siap, lagi. oke. Oke, berarti Salam. sudah bisa semua ya. Air. Oke, saya nyatakan semuanya. Alhamdulillah, Mencuci. sebagian rambut, besar sudah benar. hidung. Kemudian kita Kaki. menuju ke studi kasus yang kedua. Dada. AIU. Saya akan share dulu kenapa. Rumah. Untuk studi kasus yang kedua, Dibilangin. ini adalah biasanya kalau dosen itu menentukan nilai apakah anak itu nilainya lulus atau tidak. Tapi ini tidak saya detailkan ke nilai A, B, sampai C. Saya cuma menuliskan saja. Ada sebuah kasus di mana penentuan nilai akhir dari mata kuliah logika algoritma itu berdasarkan komponen penilaian, di antaranya nilai tugas, nilai ulangan, nilai UTS, dan nilai UAS. Dengan nilai tugas dan nilai ulangan ini biasanya kan kita melakukan nilai tugas itu beberapa kali, kemudian ulangan juga beberapa kali. Jadi dosen ini ingin mengambil satu nilai tugas dan satu nilai ulangan yang paling besar. Kemudian jika nilai UTS atau nilai UAS atau keduanya itu 0, maka mahasiswa tersebut tidak dinyatakan naik tingkat. Dengan ketentuan rumusan dari penentuan dia naik atau tidak, jika nilai UTS dan UAS itu ada, maka rumus rata-ratanya adalah nilai tugas dikalikan nilai ulangan dikalikan nilai UTS ditambah nilai tugas ditambah nilai ulangan ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS kemudian dibagi 2.
nilainya tidak boleh kurang dari 70. Jadi bagaimana kalau nilainya 70? Berarti dia masih dinyatakan naik tingkat. Kalau 69,9 dia tidak naik tingkat. Seperti itu. Nah, dari saya detailkan dulu aja untuk yang sebentar. Nilai tugas. Enggak usah sudah. Untuk studi kasus 2 ini, silakan ditulis, diselesaikan di rumah sebagai tugas struktur. Nanti saya berikan waktu untuk upload ke e-learning. Silakan ditulis dulu, atau mau difoto boleh. Nilai tugas dan nilai ulangan itu lebih dari 1 nilai. Kemudian harus dipilih 1 nilai yang paling besar. Yang pertama itu yang perlu dicermati. Yang kedua, yang perlu dicermati yang kedua adalah jika nilai UTS dan nilai UAS itu 0 atau keduanya 0, maka sudah tidak perlu melakukan perhitungan nilai rata-rata karena langsung dinyatakan tidak naik tingkat. Walaupun misalkan nilai tugasnya 100, nilai ulangan 100, nilai UTS 100, kemudian nilai UAS tidak ada 0, maka langsung dia tidak naik tingkat. Walaupun kalau misalkan ditambahkan dibagi 3 itu nilainya 100. Dibagi berapa ini? Salah ini ya, dibagi 4 harusnya ya. Nah, tak betulkan. 300 dibagi 4 berarti berapa, Rek? Luluskah? 100, 100, 100 misalkan. Tapi nilai UAS-nya 0, maka dia langsung tidak naik. 75, Bu. 75 kan? Naik harusnya kan? Tapi langsung tidak naik. Jadi ada 2 yang dicermati di situ. Bahwasanya nilai tugas itu harus lebih dari 1. Tapi dipilih yang paling bagus. Nilai ulangan juga iya. Dia lebih dari 1, tapi dipilih paling bagus. Kemudian nilai UTS dan juga nilai UAS tidak boleh 0. Salah satu 0 tidak boleh, kedua-duanya 0 pun juga tidak boleh. Kalau UTS UAS ada, maka dia bisa menghitung nilai rata-rata dari komponen penilaian mata kuliah logika algoritma. Silahkan ditulis soalnya. Nanti saya berikan waktu untuk upload jam 9. Setelah studi kasus 2 ini, kita akhiri perkuliahan karena saya ada kegiatan lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Kalau studi kasus 1, saya kira banyak yang sudah benar. Oke, silakan. Untuk yang studi kasus 2 ini kan sedangkan nilai tugas dan nilai ulangan memiliki lebih dari 1 nilai. Harus dipilih 1 nilai yang nilainya paling besar. Ini berarti kita nginputnya itu nilai tugasnya itu ada 2 dan nilai ulangannya itu ada 2 gitu tahu? Ya, minimal 2. 2 boleh, 3 boleh. Oh, seperti itu. Jadi dari nilai yang kita masukkan, pilih paling besar. Itu yang kita pilih. Berarti kan ada di situ ada percabangan. Ya kan? Ya. Kemudian perulangannya belum ada ya? Ada pastinya. Kalau nilai tugasnya di bawah 1, 2, 3, tapi boleh. Kita percabangan dulu nggak masalah. Untuk minggu depan kita akan lebih komplekskan untuk studi kasusnya. Rencana saya minggu depan sih mau membahas tentang decision tree. Tapi saya cek dulu apakah decision tree
itu lebih mudah dipahami daripada antara fazi di season 3 atau satunya lagi penghitungan nilai jarak terpendek. Akan kita bahas yang secara teori dasar dulu. Seperti itu. Untuk, oh iya, kalau yang sorting, kemudian searching, sudah pernah dibahas ya? Kalau sorting sudah Bu, searching belum. Searching belum. Oh sudah, ya, oke. Saya searching dulu kalau gitu. Searching dulu, baru nanti masuk ke algoritma yang lebih kompleks. Sudah ditulis semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Saya share dulu. Jangan lupa nanti jam 9 ketua kelasnya mengingatkan saya untuk mengaktifkan di learning-nya ya, untuk upload dari yang sudah dituliskan tadi. Untuk jawaban studi kasus 2. Untuk pengumpulannya boleh pakai MS Word, boleh. Pakai Visio, boleh. Apa aja boleh. Yang jelas di situ kan yang diupload apa namanya gambar ini ya, gambar flowchart. Jadi boleh. Atau diseragamkan pakai MS Word aja nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Saya akan carikan, kalau minggu depan insya Allah saya lebih lama lagi. Bisa kita sampai mulai waktunya jam 8 sampai jam 10 juga oke. Kita akan bahas tentang algoritma yang akan kita gunakan di pemrograman. Kalau minggu kemarin memang saya ada kegiatan di kampus untuk kurikulumnya mekatronik, sama hari ini kurikulumnya prodi kopi. Jadi saya mohon maaf. Boleh nanti melalui ketua kelas untuk menanyakan apa yang belum dimengerti, atau mungkin ada yang usulan minggu depan mau membahas tentang apa, seperti itu. Silakan hubungi ketua kelasnya untuk memberikan input ke saya kira-kira hal menarik apa yang bisa dibahas di logika algoritma minggu depan. Gitu aja, nggih. Oke, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.